Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali hari ini Ibu bisa menyampaikan materi yang kedua, meskipun kita tidak bisa secara langsung bertemu. Setelah kita sudah belajar tentang surat menyurat, kebahasaannya, sekarang kita akan belajar berkaitan ruang lingkupnya dengan sastra. Apa kira-kira materi yang kedua ini? Yaitu cerita sejarah, menikmati cerita sejarah Indonesia. Ada beberapa hal yang kalian akan pelajari di dalam materi cerita sejarah ini. Yang pertama adalah pemahaman teks cerita sejarah yang berkaitan dengan definisi, kemudian informasi dan unsur pembangun cerita sejarah itu, ada nilai-nilai dalam teks cerita sejarah, ciri kebahasaan teks cerita sejarah, dan penyusun teks cerita sejarah. Sehingga nanti kalian bisa membuat cerita sejarah yang menarik tentunya dan benar. Kemudian ada pemahaman teks cerita sejarah, ada pengertian, ciri-ciri, jenis, struktur, dan fungsi. Untuk pertemuan hari ini, Ibu hanya membahas kurang lebih 7 slide, kemudian berikutnya akan Ibu jelaskan di pertemuan yang selanjutnya. Berkaitan dengan definisinya dulu. Kalau kalian bertanya dengan pribadi sendiri, kalau saya menulis buku diary, apakah itu merupakan cerita sejarah, Bu? Nah, teks cerita sejarah itu kita harus mengetahui dulu nih, yaitu merupakan naskah cerita atau naskah rekaan yang mengandung unsur-unsur sejarah. Kalau dikatakan mengandung unsur-unsur sejarah, tentunya cerita yang merupakan teks cerita sejarah itu adalah cerita yang sifatnya memang berupa fakta. Ada buktinya tentunya ya. Kemudian ada ciri-ciri teks cerita sejarah. Yang pertama, menampilkan latar masa lalu. Ingat, latar itu terbagi menjadi 3, latar tempat, waktu, dan suasana. Berarti waktunya itu sudah lewat karena ini merupakan sejarah. Berarti cerita dalam teks cerita sejarah itu terbagi menjadi 3 hal. Yang pertama, kejadian sebelum adanya insiden itu terjadi, maksudnya ada suatu kejadian sebelum peristiwa sejarah itu terjadi. Yang ketiga, ada kejadian saat peristiwa sejarah itu terjadi, sehingga kejadian itu dinamakan dengan suatu peristiwa atau cerita sejarah yang sampai saat ini mungkin masih kita dengar atau masih sering kita baca. Yang ketiga, kejadian setelah peristiwa sejarah itu terjadi. Nah, kemudian disajikannya secara kronologis. Tentu setiap teks ini memiliki ciri yang berbeda-beda atau struktur yang berbeda-beda. Nah, kalau untuk cerita sejarah itu harus tersusun secara kronologis. Berarti alurnya harus alur maju nih. Dari cerita awal sampai dengan dari orientasinya, cerita awalnya sampai dengan koda cerita akhir. Kemudian menggunakan konjungsi temporal. Ingat ya, yang namanya konjungsi ini merupakan kata hubung antara satu kalimat dengan kalimat yang berikutnya atau kalimat yang lainnya. Sedangkan temporal, kalian harus ingat-ingatnya tempo. Tempo ini berarti berkaitan dengan waktu. Ada satu kejadian atau peristiwa, kemudian diberikan konjungsi temporal, ada kejadian yang atau peristiwa yang kedua yang melanjutkan dari kejadian yang pertama. Oke, untuk yang berikutnya adalah, nah ini dia harus berupa fakta. Untuk menjawab pertanyaan yang pertama, apakah buku diary kita yang kita tulis itu termasuk bisa dikatakan teks cerita sejarah? Masuk ke jenis teks cerita sejarah. Teks cerita sejarah sebenarnya terbagi menjadi 3 hal atau 3 bagian atau 3 jenis. Yang pertama, harus diingat dulu bahwa teks cerita sejarah dalam novel sejarah itu nama lainnya adalah rekon. Ada rekon pribadi yang isinya merupakan cerita pengalaman pribadi kalian, tentunya harus berupa fakta. Kemudian yang kedua, rekon faktual. Faktual ini berkaitan dengan kejadian-kejadian yang tentunya real, tapi misalnya nih ada laporan dari kepolisian, nah itu masuknya ke dalam rekon faktual dan terkini. Kemudian ada rekon imajinatif. Rekon imajinatif itu yang merupakan cerita yang merupakan daya hayal. Tapi ketika dibumbui dengan daya hayal, ada satu kejadian yang merupakan fakta.
Nah, yang dimaksudkan dengan daya hayalnya ini misalnya disajikan dengan kondisi keluarga yang seperti apa. Padahal ceritanya intinya merupakan suatu kejadian yang memang benar-benar terjadi dulunya. Struktur teks cerita sejarah. Untuk kalian tahu, di sini ada 6 struktur teks cerita sejarah. Ini yang Ibu kutip dari buku Bahasa Indonesia ini. Ya, kalau kalian lihat di sini ada orientasi, itu merupakan perkenalan dulu. Waktunya kapan, tempatnya di mana, tokohnya siapa aja. Ini namanya orientasi. Kemudian pengungkapan peristiwa. Nah, mulai dari di sini ada suatu kejadian yang dilakukan oleh tokoh yang berdampak pada nanti peristiwa-peristiwa berikutnya. Yang jelas di dalam bagian yang kedua ini tentunya bukan berarti ada di paragraf kedua, bisa jadi ada di paragraf yang ketiga. Yang jelas sudah ada satu peristiwa yang terjadi. Komplikasi ini peristiwa yang telah terjadi tadi sudah mulai terlihat jelas dan sudah, yang namanya teks cerita itu kan ada beberapa tokoh. Antara tokoh yang satu memiliki peristiwa, tokoh yang kedua ada yang dialami berarti memiliki peristiwa juga. Nah, antara satu tokoh dengan tokoh yang lainnya peristiwanya itu saling berkaitan, itu namanya masuk ke dalam komplikasi ini. Kemudian peristiwa tersebut mulai memuncak, terus memuncak, sehingga di sini ada kalian kalau misalnya ditayangkan dalam bentuk teks itu, kalian saat membacanya itu ada tokoh yang benar-benar karena peristiwa itu merasa sangat gembira, atau ada tokoh yang merasa sangat sedih, itu namanya sudah masuk dalam klimaks. Nah, kemudian ada penyelesaian dari tokoh-tokoh itu. Di dalam resolusi ini sudah mulai terlihat nasib tokoh-tokohnya. Yang tokoh A nanti akhirnya dia nasibnya seperti apa. Yang tokoh B dalam menyelesaikan permasalahannya seperti ini, berarti nanti dia akan menjadi seperti apa, nasibnya bagaimana. Yang terakhir yaitu kode. Kode ini merupakan pesan dari penulis. Pesan ini ada dua, bisa jadi pesannya itu langsung disampaikan oleh penulis melalui teks, atau biasanya kalau teks cerita sejarahnya ini berupa novel, itu penulis menyerahkan kembali kepada pembaca supaya pembaca yang menangkap sendiri kira-kira akhir dari cerita sejarah ini seperti apa, dan tujuannya kita membaca teks sejarah ini tuh supaya mendapatkan amanat atau pesan apa dari cerita tersebut. Oke, mungkin hanya itu yang bisa Ibu sampaikan dulu untuk pertemuan ini. Jangan lupa tetap belajar dan menjaga kesehatan serta selalu berdoa. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.